Baik, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang digitasi atau digitasi peta. Oke, kita lihat yang perlu kita ketahui dalam digitasi peta ini adalah yang pertama, apa pengertiannya, yang kedua, tujuannya untuk apa, dan mungkin yang lain mungkin yang perlu kita ketahui tentang digitasi peta. Baik, untuk definisi dari digitasi peta ini adalah proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain sebelumnya hanya ada dalam format raster, maka kita buat menjadi ke dalam objek vektor, yaitu poligon, garis, dan titik. Nah, di sini kesimpulannya adalah kalau kita pahami di sini, proses digitasi peta itu adalah proses kita membuat proyek baru dari sebuah peta, di mana nanti sesuai dengan bagian-bagian di dalam ArcGIS itu ada poligon, garis, dan titik. Nah, atau mungkin lebih tepatnya adalah bagaimana kita membuat peta yang baru, ya, atau mungkin sebuah proyek yang baru dari peta yang akan kita hasilkan. Nah, sedangkan di dalam pembuatan peta atau proses digitasi di dalam ArcGIS ini, itu senantiasa kita menggunakan poligon, garis, dan titik. Jadi poligon itu untuk mewakili atau tool yang kita gunakan untuk membuat area, dan garis kita gunakan untuk membuat jalan, sedangkan titik kita gunakan untuk membuat atau menampilkan informasi seperti ibu kota, tempat, rumah, dan lain sebagainya. Nah, lalu berikutnya adalah apa tujuan kita dari membuat registrasi peta ini atau melakukan registrasi peta ini? Yang pertama adalah tadi mengubah rata raster dalam bentuk vektor dengan kelompok yang dibuat berdasarkan objek yang sama, misalnya jalan, rumah, vegetasi, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah peta baru atau proyek baru dari ArcGIS, ya, berdasarkan peta sumber yang kita miliki. Oke. Nah, di dalam digitasi ini ada dikenal dengan istilah digitasi on screen. Nah, digitasi on screen ini adalah sebetulnya sama definisinya, bahwa kita melakukan digitasi menggunakan komputer, menggunakan aplikasi ArcGIS, ya, yang mana datanya bersumber dari bisa citra, hasil foto, satelit, ataupun nanti gambar. Nah, ini istilah saja, ya, apa itu digitasi. Nah, untuk digitasi, ya, pengertiannya tidak terlalu banyak, ya. Cuma yang perlu kita pahami adalah digitasi itu adalah sebuah proses yang kita lakukan untuk menghasilkan sebuah peta yang baru, yang datanya bersumber dari peta dasar yang akan kita jadikan sebagai sumber peta. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita mencoba mempraktekkan bagaimana kita melakukan proses digitasi. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah peta yang kita jadikan sebagai sumber peta atau base map itu harus, ya, wajib, itu sifatnya peta yang sudah kita registrasi atau sudah kita lakukan proses referencing yang seperti kita lakukan sebelumnya. Dan yang kita jadikan sebagai sumbernya adalah peta yang sudah kita simpan dalam bentuk TIFF, ya, bukan peta biasa yang belum kita registrasi. Atau mungkin peta citra satelit yang kita gunakan, yang sudah kita praktekkan juga, itu bisa kita jadikan sebagai base map atau peta dasar dalam melakukan proses digitasi. Oke, baik. Kita akan menggunakan praktikum kali ini peta Riau yang dulu sudah pernah kita registrasi dan kita simpan dalam bentuk TIFF. Nah, catatan sebelum kita melakukan digitasi itu, ya, di dalam katalog kita sudah simpan atau kita sudah buat sebuah folder untuk menampung hasil digitasi dan juga peta sumber yang kita gunakan. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah
kita tampilkan peta menggunakan add data, ya, peta yang sudah kita registrasi, yang kita letakkan di folder yang menyimpan khusus tentang registrasi ini. Ya, kita tampilkan kemarin adalah peta Riau yang sudah kita registrasi. Ya, harus kita pastikan dulu, kita cek dulu apakah memang ini sudah berjalan, ya, atau sudah sesuai dengan peta yang ada. Nah, ini peta yang ada yang sudah diregistrasi, berarti ini peta yang sudah bisa kita gunakan sebagai peta dasar. Lalu kita remove lagi untuk peta pengunci tadi. Oke, lanjutnya kita melakukan proses digitasi. Ya, ini kita hapus dulu karena ada dua. Oke. Nah, untuk proses awal dari digitasi ini, ya, yang kita klik di situ adalah foldernya. Nah, kita di sini, ya, folder digitasi mungkin yang sudah kita sediakan seperti ini. Di sini kita klik kanan, ya, di sini pilih new, jadi folder tadi, klik kanan, pilih new, pilih save file. Jadi nanti file hasil ini, hasil dari digitasi itu kita simpan ke dalam bentuk save file. Nah, di sini untuk yang pertama kita buat adalah area yang paling besar dulu. Ini di sini kita buat contohnya kabupatennya, ya, atau lebih tepatnya adalah batas kabupaten. Ini kita buat Riau. Nah, fitur type-nya ini atau tipe dari fiturnya, gambarnya adalah kita buat poligon ini, ya, pilih poligon. Lalu kita buat referensi titik koordinatnya, kita gunakan untuk Riau, ya, kita pilih di sini bukan geografik, ya, tadi projection UTM, lalu kita pilih BGS 984. Riau berada di north, ya, utara, yaitu 47N. Nah, ini oke. Nah, setelah itu kita oke kan, maka dia akan tampil ini batas kabupatennya. Nah, di sini harus kita lakukan untuk memulai editing itu adalah dengan mengklik kanan di sini, ya, lalu edit fitur, lalu kita start editing, ya, start editing. Lalu di create fiturnya kita klik dan pastikan ini berada di poligon. Nah, itu sudah bisa proses dari digitasi kita lakukan. Nah, kita zoom dulu petanya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah semakin besar atau semakin besar, ya, zoom yang kita lakukan, semakin dekat kita melihat fitur ini, maka keakuratan dari ini itu semakin baik, ya. Nah, tapi kalau untuk praktikum ini supaya cepat, karena semakin besar kita melakukan itu, maka dia semakin lama. Oke, bentar. Anggap ya seperti ini, ya. Tapi diharapkan pada Anda yang melakukan digitasi itu zoom sebesar mungkin, ya. Jangan jauh, ini hanya contoh saja. Nah, kita mulai dari sini, dari ujung dari peta batas Kabupaten Riau. Nah, kita lakukan seperti ini, ya, sampai yang pertama harus kita ambil titik terluar dari Riau dulu, seperti ini, sampai selesai. Ya, ini agak kasar karena kita hanya menggunakan zoom yang agak jauh, ya. Makin besar zoomnya, maka hasil petanya semakin bagus. Nah,
kita lakukan seperti ini. Ya, terlalu klik, itu prosesnya. Oke, kita lanjut. Oke, sampai selesai. Nah, seandainya sudah selesai, maka kita klik 2 kali. Nah, inilah hasil kita ya untuk melakukan vegetasi awal. Nah, tentunya kita harus bagi-bagi ya titik luar lingkar luar yang kita buat tadi menggunakan sebuah simbol. Nanti di sini adalah pemotongan poligon. Nah, tapi sebelumnya kita atur dulu pewarnaannya ya, pilih halo supaya nanti yang belakang itu peta dasarnya bisa terlihat. Nah, selanjutnya kita gunakan adalah untuk memotong dari poligon tadi yang kita buat ya, sehingga bisa kita buat per kabupaten ini. Kita gunakan di sini adalah cut polygon toolnya ya. Nah, kita gunakan cut polygon. Nah, cara mengambil cut polygon ini kita ambil dari luar garis ini, jangan dari dalam, karena kalau di dalam dia tidak akan terbaca sebagai cut polygon. Nah, lalu nanti sampai di sini juga kita letakkan di luar. Contohnya kita akan membuat Aceh ya, pembagiannya untuk Aceh. Kita mulai dari sini ya, kita cut dari sini ya, sampai dengan di sini ya, sampai keluar, lalu klik 2 kali. Nah, itu sudah terbagi ya menjadi 2. Selanjutnya kita untuk kabupaten apa nih? Ini adalah Rokan Hulu ya, kita mulai dari sini. Ingat, semakin besar, semakin zoom yang kita buat, maka semakin detail, semakin akurat peta yang kita hasilkan. Ya, jadi ini aja sebagai contoh ya, supaya cepat ya. Tentunya Anda diharapkan lebih detail petanya supaya lebih akurat hasilnya ya. Kita letakkan di luar kalau sudah oke, lalu oke. Nah, langkah itu ya, langkah seperti memotong ini itu lakukan untuk semua kabupaten, sehingga nanti seluruh kabupaten itu terbagi ya sesuai dengan peta Riau ini. Ini yang di atas tadi bukan Aceh, salah tadi ya. Jadi ini adalah Kabupaten Rokan Hulu ya, Rokan Hulu. Nah, oke. Itu untuk poligon ya, untuk memotong poligon ya. Lalu Anda lihat hasilnya seperti ini ya, silakan lakukan untuk kabupaten lain. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat atau menghasilkan jalan. Ini adalah kabupaten. Nah, tentunya ada jalan yang harus kita buat di peta ini. Nah, untuk membuat peta jalan, maka ini kita stop dulu editingnya ya. Jadi setiap kita selesai bekerja ya, lakukan stop editing seperti ini. Stop editing lalu simpan. Nah, kalau untuk jalan kita buat lagi seperti yang tadi ya, kita digitasi new, save file ya, lalu di sini kita buat jalan. Tipenya adalah polyline. Nah,
koordinatnya sama, kita harus atur ya, PJS, lalu not untuk Riau 47, oke, lalu oke. Nah, itu untuk jalannya ya. Lalu kita start editing lagi untuk jalan ya, posisikan di jalan ya. Oke. Nah, kita zoom lagi petanya ya, kita lihat jalan yang mana. Oke, contohnya kita membuat jalan di Kabupaten Rokan Hilir ya. Nah, kita mulai dari sini, ini jalannya. Oke, supaya Anda tidak selalu mengklik ikon tangan itu di keyboard, cukup tekan C saja lalu geser ya. Untuk menggesernya lebih gampang kita bekerja. Nah, ikuti ini ya, jalan yang menghubungkan ini. Oke, kita anggap seperti ini aja dulu ya. Nah, ini terikuti salah. Oke, kita anggap seperti ini ya, lalu klik 2 kali. Oke, lalu kita sambung lagi ke sini ya, geser tekan C. Kalau seandainya sudah ya, kita stop ya, jalan sudah selesai. Nah, lakukan dengan cara yang sama untuk jalan yang lain. Nah, di peta itu ada 3 tadi, ada poligon, ada line atau batas di sini implementasinya batas kabupaten, jalan, lalu ada ibu kota. Nah, ibu kota itu kita buat lagi ya, kita stop dulu jalan editingnya. Ya, stopnya di sini bisa ya, stop, yes, simpan. Nah, lalu kita lanjutkan dengan proses berikutnya, digitasi berikutnya ya, yaitu poin ya, atau ibu kota kabupaten. Kabupaten, lakukan lagi proyeksi koordinatnya. Oke, nah kita start editing lagi. Nah, di sini kita ambil ibu kota, lalu dia poin ya, lalu kita zoom lagi. Nah, kita posisikan di contohnya Kabupaten Kota Kembaru. Di sini kita letakkan titiknya. Ini adalah ibu kota kabupaten ya. Nah, seandainya itu terlalu kecil, maka tinggal kita atur saja, yang cari yang lebih besar. Di sini size-nya bisa kita tambahkan ya, 20. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah satu titik kota. Nah, berikutnya kita cari lagi ya. Oke, di sini Kabupaten Siak. Kita lihat Kabupaten Siak di sini. Kabupaten Siak, ibu kotanya adalah Siak Sri Indrapura. Nah, ini kita klik lagi poinnya, letakkan di sini. Nah, ini. Nah, lalu kita lakukan itu untuk semua ibu kota di Kabupaten di Riau. Nah, ini
langkah awal kita dalam melakukan proses digitasi ya. Nah, lalu kita lihat mungkin dalam pengerjaan itu ada kita yang salah. Contohnya di dalam kita membuat peta tadi, kita lihat ada yang garisnya tidak sesuai ya, mungkin tidak melenceng dari peta yang kita buat. Maka kita bisa edit. Nah, kita aktifkan dulu, kita start editing dulu, lalu kita pilih ya, kita pilih mana yang akan kita perbaiki. Contohnya kita pilih adalah peta ini. Nah, di sini kita lihat edit teks. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Contohnya seperti ini, kita ingin perbaiki ya, kita ingin tambahkan strike yang ini. Nah, contohnya seperti ini. Kita zoom dulu. Bisa kita tambahkan ke sini ya. Oke. Lalu kita edit. Kita tarik. Di sini contohnya. Oke, editnya jangan lupa ya, editnya nanti tambahkan di sini. Oke, lalu geser. Sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita ingin perbaiki ya, tambahkan di sini. Kalau dia kurang, tekan lagi, geser, tambahkan lagi, geser. Nah, inilah cara kita memperbaiki peta ya. Kalau seandainya ya, geser peta itu salah kita buat. Jadi mungkin ya silakan dilakukan sedetail mungkin ya, bergeser-geser salah. Nanti kalau semakin banyak kita menggeser, maka peta-peta itu akan semakin salah ya. Oke. Ini kan tidak sesuai dengan batasnya ya, ini kasar saja ya kita buat. Oke, silakan selesaikan untuk semua kabupaten ya. Adapun hal-hal nanti yang ingin Anda tanyakan, silakan dilakukan di Google Class. Ya, ini proses digitalisasi.
digitasi. Digitasi itu adalah intinya adalah kita membuat sebuah peta. Oke, demikian untuk digitasi yang pertama. Silakan pahami dulu perintahnya, nanti kita lanjutkan dengan digitasi yang kedua. Demikian saja untuk pertemuan kali ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.